Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik peserta didik yang saya banggakan. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di mata pelajaran informatika, khususnya Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tidore. Mata pelajaran kali ini ditujukan bagi peserta didik yang sedang menuntut ilmu di kelas 7 pada rumpun ilmu informatika, terutama terkait dengan bidang studi, ilmu komputer atau informatika, sistem informasi, sistem komputer, rekayasa perangkat lunak maupun teknologi informasi. Pokok bahasan kita kali ini akan menjelaskan tentang perangkat keras komputer. Saya atas nama Haris Dahlan, mengucapkan, selamat mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Salam hangat, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa. Sebelum kita masuk pada materi kita, ada baiknya adik-adik mengetahui kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan peta konsep. Oke, kita lanjut. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.1, mengenal pemfungsian perangkat keras serta sistem operasi dan aplikasi. Selanjutnya, untuk indikator pencapaian kompetensi antara lain, 3.1.1, peserta didik dapat menjelaskan pengertian perangkat keras. 3.1.2, peserta didik dapat menyebutkan jenis perangkat keras. 3.1.3, peserta didik dapat menjelaskan fungsi perangkat keras. Merujuk pada indikator pencapaian tersebut, saya berharap peserta didik dapat mengikuti dengan serius terhadap materi yang akan disampaikan pada slide berikut. Yang berikutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami pengertian perangkat keras, memahami jenis perangkat keras, dan memahami fungsi perangkat keras. Peta konsep alur pembelajaran kita kali ini sebagaimana yang tergambar pada diagram alur peta konsep yaitu perangkat keras komputer, perangkat masukan, perangkat pemrosesan, perangkat keluaran, perangkat penyimpanan, dan perangkat jaringan serta internet. Perangkat keras atau hardware komputer. Apa itu perangkat keras komputer? Ya, perangkat keras komputer adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer, yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Perangkat keras komputer terdiri atas perangkat pemrosesan, perangkat penyimpanan, perangkat input dan output serta perangkat jaringan dan internet. Kita masuk pada pembahasan berikut yaitu A. Perangkat pemrosesan dan penyimpanan data. Perangkat pemrosesan dan penyimpanan data terdiri atas 1. SAN atau CPU, 2. Memori, 3. Motherboard atau mainboard, 4. Kartu grafis, 5. Kartu suara, 6. Media penyimpanan internal dan 7. Media penyimpanan eksternal. Kita masuk pada bagian yang pertama, Central Processing Unit atau CPU. Central Processing Unit atau CPU yang lebih dikenal dengan nama mikroprosesor atau prosesor, dapat dikatakan sebagai bagian terpenting dari komputer karena merupakan otak dari komputer tersebut. Prosesor merupakan pusat pengolahan data dan pengontrolan kerja komputer. Prosesor terdiri atas dua bagian yang dibedakan berdasarkan fungsi operasionalnya, yaitu Arithmetical Logical Unit atau ALU dan Control Unit atau CU. ALU berfungsi sebagai pusat pengolah data seperti perhitungan matematika, sedangkan CU berfungsi sebagai pengontrol kerja komputer, yaitu mengatur urutan proses-proses yang dilakukan di komputer sehingga urutan proses berjalan sebagaimana mestinya. Prosesor yang beredar di pasaran saat ini, didominasi oleh merek Intel dan AMD. Kedua, memori. Memori adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan informasi sebelum atau sesudah diproses oleh prosesor. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu, memori eksternal yang disebut dengan RAM atau Random Access Memory dan memori internal yang disebut dengan ROM atau Read Only Memory. Random Access Memory. Random Access Memory dalam sehari-hari lebih dikenal dengan istilah memori, digunakan untuk menyimpan program dan data secara sementara ketika program dijalankan dan data diproses. RAM disebut Random Access karena perangkat ini memungkinkan untuk mengakses sel-sel memori secara langsung, tanpa harus melalui urutan baris dan kolom-kolom selnya. Ketika memilih RAM, ada beberapa spesifikasi yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu tipe RAM, kapasitas RAM, kecepatan dan jumlah pin. Read Only Memory. Read Only Memory digunakan untuk menyimpan perintah-perintah dan data secara tetap.
Sesuai dengan namanya, komputer hanya dapat membaca data dan perintah sehingga tidak memiliki akses untuk mengubah data dan perintah yang disimpan di ROM. Ketiga, motherboard. Motherboard atau sering disebut mainboard merupakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat perangkat-perangkat internal, seperti prosesor, memori, kartu grafis, kartu suara dan LAN card. Keempat, kartu grafis. Kartu grafis atau lebih populer dengan nama VGA atau Video Graphics Array Card adalah peralatan komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal gambar dalam bentuk pixel. Kelima, kartu suara. Kartu suara atau sound card adalah peralatan komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sinyal suara, dan sebaliknya mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Keenam, media penyimpanan internal. Untuk menyimpan data yang terdiri atas file program dan data, komputer membutuhkan media penyimpanan internal, yaitu hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras sebagai pendukung dari komputer yang di dalamnya berisikan ruang untuk penyimpanan data, atau output dari proses data yang dijalankan oleh komputer. Ketujuh, media penyimpanan eksternal. Selain menggunakan media penyimpanan internal, komputer juga dapat menggunakan media penyimpanan eksternal yaitu, media penyimpanan yang penggunaannya dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain. Media penyimpanan eksternal ini diantaranya yaitu, flash drive atau flash disk, compact disk atau CD dan digital versatile disk atau DVD serta Blu-ray disk dan HD DVD. Demikian pembelajaran kita kali ini, selanjutnya kita akan membahas tentang antarmuka, perangkat input dan perangkat output pada video berikutnya. Terima kasih.